Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Uti Farda Almanzia. Kalian bisa panggil Kak Uti atau Kak Farda ya. Di sini kakak akan bercerita tentang anak yang dulunya tidak suka berbohong, tapi anak itu mengalami peristiwa yang membuat dia menjadi berbohong. Suatu hari, di salah satu rumah ada seorang ibu dan seorang anak. Anak ini bernama Piko dengan ibunya. Kemudian, saat memasak di dapur, ibu ini membuka kulkas dan ternyata ikan yang ada di kulkas ini sudah habis. Dan sang ibu pun meminta tolong kepada anaknya untuk membeli ikan di pasar. Piko, tolong belikan ikan di pasar ya. Ini ibu kasih uang 40.000. Ini kertas yang sudah ibu tulis ikan apa yang mau dibeli ya, kata sang ibu. Iya ibu, Piko berangkat, kata Piko sambil menyalami ibunya. Piko pun berjalan menuju pasar. Di perjalanan, Piko bernyanyi sambil menari. Dan Piko pun tidak tahu jika di depannya itu ada batu. Dan akhirnya Piko pun tersandung oleh batu itu. Aduh, sakit sekali. Dan uang yang dipegang 40.000 tersebut melayang 20.000. Piko pun tidak menghiraukan rasa sakit itu. Yang dipikirkan adalah kemana dia akan mencari uang tersebut. Tinggal 20.000 yang dipegangnya. Apakah dia mendapatkan ikan yang banyak? Dan akhirnya Piko pun diam sejenak dengan memikirkan cara dia mendapatkan ikan yang banyak tersebut. Dan akhirnya Piko pun mendapatkan ide. Setelah itu, dan sampailah dia di pasar. Setelah dia mendapatkan ide tadi, dia pun menuju pasar. Kemudian dia bertanya kepada penjual sayur. Ibu, apakah saya boleh tanya di mana tempat penjual ikan? Itu nak, di sana itu ada tukang ikan, tukang yang menjual ikan. Terima kasih ibu, kata Piko. Piko pun berjalan mencari orang yang menjual ikan. Setelah Piko bertemu dengan orang yang menjual ikan tersebut, Piko pun bertanya dengan rasa takut. Pak, beli ikan yang murah tapi dapat banyak. Apakah boleh? Ini uangnya, kata Piko sambil memberi penjual itu uang dan kertas yang diberi ibunya tadi. Murah tapi banyak. Oh ya nak, sebentar ya, kata si penjual. Setelah Piko mendapatkan ikan tersebut, Piko pun berterima kasih kepada bapaknya. Terima kasih bapak, kata Piko sambil menerima ikan. Pulanglah Piko dari pasar. Dia sedikit lega karena ikan yang dibeli lumayan banyak dan segar-segar. Dan sampailah Piko di depan gerbang rumahnya. Dan Piko pun melihat sang ibu yang tengah menyiram bunga kesayangannya. Dengan perasaan yang tak karuan, Piko pun berkata, Assalamualaikum ibu, Piko pulang, kata Piko. Waalaikumsalam nak. Wah, anak ibu sudah pulang. Ikannya taruh di kulkas ya nak,
kata sang ibu. Piko pun berjalan menuju dapur. Dan sang ibu yang tengah menyiram bunga pun rasa heran. Bukannya tadi kata ibu sayur, Piko membeli ikan 20.000. Tapi yang dibawa kenapa banyak sekali, kata sang ibu yang berucap dalam hati. Dan ibu pun ikut masuk ke dalam rumah. Di malam harinya, setelah makan dan belajar, Piko bermain sebentar sampai waktu tidur tiba. Piko yang sedang asik bermain pun tidak menyadari dengan kedatangan sang ibu. Sang ibu pun berkata kepada Piko, "Piko, ayo sini, ini sudah malam. Jangan lupa, mainannya ditempatkan pada tempatnya ya, Nak." "Iya, Ibu, sebentar," kata Piko. Setelah Piko berberes, Piko pun berjalan menuju ranjang. Dan ibu pun berkata, "Ibu, ada cerita tentang Pinocchio untuk Piko. Sini sambil tiduran ya, Ibu akan cerita." "Iya, Ibu." Ibu pun bercerita. Piko yang mendengar, dia pun merasa bersalah kepada sang ibu dan memikirkan bagaimana dia akan meminta maaf kepada ibunya karena yang dia lakukan itu salah dan tidak disukai oleh Allah. Piko pun tidak mau menjadi anak nakal dan suka berbohong. Dan akhirnya Piko memikirkan cara bagaimana dia meminta maaf kepada ibunya. Sampai-sampai dia pun terlelap. Di pagi hari, Piko terbangun dari tidurnya. Kemudian Piko mandi. Selesai mandi, dia pun mencari sang ibu. Di dapur, di halaman belakang, di halaman depan, kebun, dan juga ruang yang lainnya. Tapi nihil, semuanya tidak ada adik-adik. Kemana ya? Dan akhirnya Piko pun ingat. Oh iya ya, di rumah kan ada ruangan satu yang belum aku tuju. Piko pun menuju balkon adik-adik. Piko berjalan menaiki tangga. Dan sampailah Piko di atap rumahnya. Dilihatlah sang ibu yang tengah menyiram sayur-sayuran. Sang ibu yang menyadari pun tersenyum kepada Piko. Piko pun berkata, "Ibu, Piko minta maaf ya. Kemarin Piko pergi ke pasar itu, Piko terjatuh di tengah jalan. Dan uang yang diberi oleh ibu 40.000 itu hilang 1, jadi tinggal 1. Dan Piko membeli ikan yang banyak itu dan bilang kepada penjualnya agar dapat banyak. Maafin Piko ya, Piko nggak cerita kepada ibu karena Piko takut kena marah oleh ibu." "Iya nak, tidak apa-apa. Lain kali hati-hati ya, dan jangan suka berbohong, karena Allah tidak menyukai anak yang suka berbohong. Ingat kan cerita ibu tadi malam tentang Pinocchio?" Kata sang ibu yang diangguki oleh Piko, dan sang ibu pun memeluk Piko. Nah adik-adik, dari cerita tersebut, jangan ditiru ya perbuatan Piko yang suka berbohong tersebut. Tapi, tirulah perbuatan Piko yang bertanggung jawab. Dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada ibunya. Begitu saja ya cerita dari kakak. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.